Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua di seri video pembelajaran kita kali ini. Dalam video kita kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang campuran. Akan lebih baik jika kalian sudah melihat tentang seri video sebelumnya, yaitu tentang unsur dan senyawa, karena campuran ini nanti adalah kelanjutan dari pembahasan tentang unsur dan senyawa. Baik anak-anakku semua, kita mulai bahwa campuran itu didefinisikan dengan sangat mudah, yaitu materi yang terdiri atas dua atau zat atau lebih yang bercampur yang masih mempunyai sifat asalnya. Jadi campuran itu kalau kita sederhanakan ya berarti ada beberapa zat yang bercampur jadi satu tanpa adanya ukuran, tanpa adanya perbandingan. Nah, jadi berbeda dengan senyawa kemarin. Kalau senyawa kemarin gabungan antara dua zat atau lebih, tapi dia harus dengan perbandingan tertentu. Sedangkan campuran tidak, dia adalah gabungan zat hanya bercampur tanpa ada perbandingan. Jadi berbeda dengan senyawa. Nanti akan kita bahas beberapa poin perbedaan antara senyawa dan campuran. Baik, kita highlight beberapa poin penting di buku kalian. Nah, campuran itu sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya susu coklat, itu berarti campuran antara susu dengan serbuk coklat. Kemudian ada air sungai. Nah, air sungai di sini sudut pandangnya berbeda dengan air pada senyawa. Kalau pada senyawa, air itu adalah gabungan antara hidrogen dan oksigen, H2O, hidrogennya 2, oksigennya 1. Tetapi yang dimaksud air sungai di sini, dia adalah seperti ini, air pada sungai. Jadi ada air bercampur dengan pasir, bercampur dengan tanah, bercampur dengan debu, bercampur dengan makhluk hidup. Nah, itu disebut sebagai campuran. Kemudian ada udara. Udara juga bisa dipandang sebagai campuran. Karena apa? Karena di udara ada oksigen, ada karbon dioksida, bahkan ada debu, ada asap. Maka dia disebut sebagai campuran. Jadi campuran itu kalau ada beberapa zat yang bercampur, tidak usah pakai perbandingan ukuran, itu disebut dengan campuran. Jadi campuran suatu materi adalah terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat asal yang sama. Nah, kata kuncinya di sini, sifat asal yang sama. Nah, campuran itu poin yang pertama adalah gabungan beberapa zat kemudian tanpa ukuran, kemudian sifat zat asal masih ada. Oke. Maksudnya begini, kalau pada contohnya senyawa ya, hidrogen dengan oksigen. Hidrogen zat awalnya, bentuk awalnya adalah gas. Oksigen bentuk awalnya juga gas. Tapi begitu bergabung dengan komposisi hidrogennya 2, oksigennya 1 menjadi H2O, dia menjadi air yang bentuknya cair. Nah, sifat zat asal tadi yang hidrogen berbentuk gas, oksigen berbentuk gas, setelah berubah menjadi air tidak tampak. Nah, itu ciri khas senyawa. Kemudian senyawa lagi adalah misalnya CO2. Nah, saya tuliskan di sini saja. Oke. Kalau pada senyawa tadi contohnya hidrogen plus oksigen, dia menjadi
H2O. Ini bentuk asalnya gas, oksigen bentuk asalnya gas, menjadi karbon dioksida menjadi H2O air bentuknya cair. Sifat awal gas tidak tampak lagi setelah menjadi H2O. Contohnya lagi adalah C ditambah O, misalnya menjadi CO2. C-nya 1, O-nya 2. C bentuk asalnya adalah solid atau padat, O bentuknya gas, kemudian CO2 berbentuk juga gas. Sifat solid ini tidak lagi tampak pada CO2. Nah, berbeda dengan campuran. Kalau pada campuran ini masih tampak, misalnya air sungai. Air sungai itu terdiri dari apa saja? Ada air bercampur dengan batu, bercampur dengan tanah, kemudian bercampur dengan apa lagi ya? Bercampur dengan daun. Nah, walaupun sudah bercampur, kita masih bisa membedakan yang mana air, yang mana batu, yang mana tanah, yang mana daun. Ini menandakan bahwa sifat pada campuran, sifat zat asalnya itu masih bisa terlihat. Oke, anak-anakku semua, kita breakdown saja. Apa sih yang menjadi perbedaan antara campuran dan senyawa? Oke. Perbedaan campuran dan senyawa. Oke, di sini campuran, di sini senyawa. Oke, kita breakdown. Oke. Yang pertama, campuran itu terbentuk tanpa reaksi kimia. Dia hanya bercampur saja, air dengan gula bercampur jadi satu, kemudian menjadi air gula tanpa reaksi kimia. Kalau senyawa terbentuk dengan reaksi kimia. Nah, pembentukan air H2O, H dan O bergabung dengan reaksi kimia menjadi air. Kemudian nah, tadi perbandingan massa unsur. Nah, gini aja, perbandingan zat penyusun tidak tetap. Kalau ini senyawa, perbandingan zat penyusun tetap. Nah, jadi seperti tadi, kalau senyawa contohnya air H2O hanya harus 2, O nya harus 1. Kalau campuran tidak, air 1 gelas dengan gula 1 sendok bisa menjadi campuran, air 1 gelas dengan gula 5 sendok pun bisa menjadi campuran. Perbedaan yang ketiga adalah dia bisa tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa. Kalau senyawa hanya tersusun dari beberapa unsur. Kemudian poin yang keempat adalah tadi sifat zat
penyusun masih tampak. Kalau senyawa, sifat zat penyusun dalam hal ini adalah unsur sudah tidak tampak. Nah, kemudian kalau campuran bisa dipisahkan dengan proses fisika. Nah, kalau senyawa bisa dipisahkan dengan proses kimia. Jadi itu anak-anakku perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Oke, sekarang kita lanjutkan. Campuran sendiri terbagi menjadi dua jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, perbedaannya apa antara campuran homogen dan campuran heterogen? Campuran homogen itu yaitu campuran yang zat penyusunnya tidak bisa dibedakan lagi. Contohnya air, gula. Air dan gula kalau sudah bercampur, apakah kita bisa membedakan yang mana air, yang mana gula? Tentu kita tidak bisa. Contohnya air, garam. Nah, atau bisa juga kita sebut keduanya ini sebagai larutan. Kalau heterogen itu adalah campuran yang zat penyusunnya masih bisa dibedakan. Nah, apa ini tadi? Ini bisa udara, air sungai, tanah. Nah, dalam tanah kita bisa tahu yang mana tanah, yang mana batu, yang mana pasir, yang mana batang pohon. Itu adalah bisa dibedakan. Berarti campur-campuran seperti ini masuk ke dalam campuran heterogen. Campuran homogen biasanya contohnya adalah disebut dengan larutan. Jadi larutan air gula, larutan garam, larutan air sirup, air dengan sirup, itu juga merupakan campuran homogen. Nah, sekarang kita lebih detail ke yang campuran heterogen. Oke, saya ganti warnanya. Nah, campuran heterogen ini yang pertama ada namanya bisa digolongkan kepada koloid. Apa koloid itu? Nah, campuran dua zat atau lebih di mana salah satu zat penyusunnya tersebar dalam zat penyusun yang lain. Di mana salah satu zat penyusunnya tersebar dalam zat penyusun yang lain. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, jadi koloid itu adalah campuran, tadi yang namanya campuran ada dua atau lebih zat. Nah, salah satu zat ini tersebar di dalam zat yang lain. Oke, kita bisa sebut ini dengan istilah dengan zat terlarut
ini yang tersebar di dalam ini kita sebut dengan zat pelarut. Di zat terlarut dengan zat pelarut. Jadi kalau kita umpamakan begini, air itu sebagai pelarutnya, gula sebagai yang terlarutnya. Nah, koloid ini kita bisa bedakan menjadi beberapa tipe. Nah, ini pelarutnya, terlarutnya. Yang ini adalah pelarutnya. Oke, ini disebutnya apa? Dan di sini adalah contoh. 1. Kalau dia adalah gas, kemudian pelarutnya adalah cair, nama koloidnya disebut dengan busa. Contohnya ya buih sampo, deterjen, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia adalah terlarutnya adalah gas, pelarutnya adalah padat, atau bahasa gampangnya gini ya, gas di dalam padat, maka dia disebut dengan buih padat. Maaf, ini bukan busa tapi buih. Buih padat itu contohnya apa? Karet busa, batu apung, dan lain sebagainya. Kemudian kalau cair di dalam gas disebut dengan aerosol cair. Contohnya adalah kabut. Kabut itu adalah air di dalam gas. Kemudian kalau cair di dalam cair, ya, dia disebut dengan emulsi. Contoh emulsi adalah susu, santan, es krim, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia adalah cair di dalam padat, dia disebut dengan emulsi padat. Contohnya mutiara, keju. Kemudian kalau dia adalah padat di dalam gas, maka dia disebut aerosol padat. Contohnya asap. Kemudian kalau dia adalah padat di dalam cair, maka dia disebut dengan sol. Contohnya cat, larutan agar-agar, larutan kanji, lotion, itu adalah sol. Kemudian kalau padat di dalam padat, dia disebut dengan sol padat. Oke, ini adalah jenis-jenis koloid. Anak-anakku semua, di campuran yang pertama ada yang jenis koloid, yang kedua campuran ada yang jenisnya suspensi. Ini campuran heterogen semua ya. Campuran heterogen ada yang koloid, ada yang suspensi. Suspensi ini adalah larutan yang kasar dan tampak homogen. Nah, contohnya minyak dengan air, kemudian ada air keruh, kemudian bisa juga air sabun. Nah, jadi anak-anakku semua, campuran ini mudah saja. Jadi dua zat yang bercampur menjadi satu disebut dengan dua zat atau lebih bercampur menjadi satu disebut dengan campuran. Campuran punya sifat-sifat seperti ini tadi, bahwa dia tanpa reaksi kimia, perbandingan zat penyusunnya tidak tetap, susunannya dari beberapa unsur, bisa juga beberapa senyawa, sifat zat asal masih tampak, dan bisa dipisahkan dengan proses fisika biasa. Kemudian campuran terbagi menjadi heterogen dan homogen. Homogen itu kalau tidak bisa dibedakan, kalau heterogen masih bisa dibedakan.
hidrogen terbagi menjadi ada koloid dan juga ada suspensi. Nah, baiklah anak-anakku semua, mungkin itu adalah materi kita hari ini tentang campuran. Nanti kita akan lanjutkan di seri video pembelajaran kita yang lainnya, yaitu nanti kita akan bahas tentang asam basa, dan mungkin juga nanti akan kita elaborasi lagi tentang teknik pemisahan campuran. Baiklah anak-anakku semua, terima kasih, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.